Hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama membaca dari Mazmur yang ke-104. Mazmur 104. Saudara, ini Mazmur yang sangat panjang dan penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan melalui alam. Nah, kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat 9, meskipun semua bagian ini berbicara tentang hal yang sama secara limpah, tapi kita ambil contoh dari ayat 1 sampai 9, mewakili seluruh Mazmur yang ke-104. Saya meminta kita membaca bergantian. Saya akan membacakan bagian yang lebih ke kanan, saudara membaca bagian yang lebih ke kiri, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-9 kita membacanya. Saya akan memulai Mazmur yang ke-104. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar lotengmu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraanmu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudera raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung, terhadap hardikmu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara gunturmu. naik gunung turun lembah, Ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. batas kau tentukan takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Saudara, mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur sebab Tuhan memberkati kami dengan firman yang tiap-tiap minggu dapat kami dengar di dalam ibadah ketika kami datang menghadap Tuhan. Dan kami pun memohon untuk diri kami di tempat ini. Berikanlah firman-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan rela pakai hamba-Mu yang tidak layak untuk menyatakan firman kepada setiap kami. Layakkan dia oleh pekerjaan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu menguduskan melalui pemberitaan firman yang oleh karena Roh-Mu dapat sampai kepada telinga kami. Biarlah Tuhan yang sertai kami, mempertumbuhkan iman kami, memberikan kepada kami hati yang meluap-luap di dalam kecintaan kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan mengaruniakan firman kepada kami. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga setiap kata-kata yang dari Tuhan kami dengar, dan kami masukkan dalam hati, dan kami jalankan ke dalam hidup yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Pimpinlah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di reformasi ada beberapa hal sangat penting. Selain doktrin mengenai keselamatan dikembalikan kepada kitab suci, reformasi juga memberikan kepada warga Kristen yang bukan pemimpin gereja, yang bukan orang biara, yang bukan hamba Tuhan. Semua orang Kristen mendapatkan akses untuk mengenal Tuhan lewat firman-Nya. Maka salah satu hal yang revolusioner melalui reformasi adalah dunia pendidikan. Pendidikan diubah, baik oleh Luther maupun oleh Calvin di Geneva, maupun juga oleh Melanchthon di dalam beberapa universitas di Jerman. Nah, perubahan ini terutama terjadi karena dorongan untuk memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Nah, saudara, hari ini saya akan bahas Mazmur 104 dari sudut pandang pikiran dari John Calvin di dalam buku Institutes of Christian Religion. Di dalam buku yang pertama, di bab yang kelima, Calvin mengatakan kalimat yang sangat indah. Dia mengatakan setiap orang mau punya jiwa yang bahagia. The search for happiness adalah sesuatu yang wajar ada di dalam diri manusia. Kita ingin senang, kita ingin cari tahu di mana happiness dapat saya peroleh, di mana kesenangan bisa saya akses. Dan ini bukan hal yang salah. Tetapi saudara sekalian, kita ditipu oleh dosa kita, dan kita ditipu oleh si jahat. Kita cari senang di tempat di mana senang itu tidak ada. Yang ada hanya senang palsu. Kita pikir kita akan senang kalau kita tindas orang lain. Kalau kita lebih baik dari yang lain. Kalau kita lebih kaya dari yang lain.
kalau kita lebih kuat dari yang lain. Tetapi ternyata ini kesenangan palsu. Tidak ada kesenangan di dalam hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Lalu di mana bisa ada kesenangan? Di dalam bagian awal dari bab 5 buku yang pertama itu. Calvin mengatakan kesenangan sejati adalah ketika engkau mengenal Allah. Inilah the blessed life. Inilah hidup yang diberkati. Dan Calvin mengutip dari Yohanes 17. Tuhan mau dikenal dan kita boleh mengenal Allah. Berarti the true happiness bisa dimiliki karena aku kenal Tuhan. Wah, kalau begitu semua orang yang mempunyai akses belajar teologi paling bahagia dong. Semua yang bisa studi, semua yang baca buku-buku teologi, semua yang bisa baca komentari, semua yang baca segala sistematik teologi atau biblical theology atau buku-buku penting klasik di dalam sejarah. Mereka orang paling bahagia karena kan mereka punya akses kepada Tuhan. Nah, ini pola pikir dari abad pertengahan. Kamu mau bahagia, masuk biara. Kamu mau bahagia, jadilah orang dengan pikiran tajam untuk mengerti kitab suci dan untuk mengerti buku-buku yang penting. Saudara, pada zaman dulu tidak banyak orang bisa baca. Berarti yang mungkin kenal Tuhan dan berbahagia cuma sedikit. Persentasenya begitu kecil. Kurang dari 10% yang bisa mempunyai akses untuk membaca. Kurang dari 5% yang punya akses untuk membaca Alkitab. Kurang dari 2% yang mempunyai akses untuk studi karya-karya teologi di dalam sejarah gereja. Kalau begitu hanya 2% saja orang bisa punya kemungkinan untuk happy, untuk bahagia, untuk senang karena bisa kenal Tuhan. Nah, ini yang para reformator tidak setuju. Harusnya akses untuk kenal Tuhan bisa diperoleh oleh semua orang. Nah, maka ada perubahan pikiran yang signifikan di dalam reformasi. Sudah banyak kali orang berpikir reformasi dan terutama di dalam tradisi reform. Ada semacam pikiran eksklusif yang hanya orang pintar bisa akses. Ini semua salah. Reformasi mempunyai semangat membawa pikiran paling dalam untuk dipahami oleh pikiran yang paling sederhana. Membawa tema-tema teologis yang paling sulit untuk dipahami dengan cara paling mudah oleh orang yang paling tidak terpelajar sekalipun. Nah, ini yang jadi semangat reformasi. Martin Luther tidak berkhotbah hanya di dalam kelas di Universitas Wittenberg. Dia tidak hanya mengajar murid-muridnya di kelas. Dia berkhotbah kepada para petani, para ibu-ibu yang kerja setiap hari bantu suaminya yang pergi ke ladang. Orang-orang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak tahu bagaimana mempunyai hidup yang berdignitas. Kepada mereka juga Luther berkhotbah. Nah, maka reformasi menyasar orang-orang biasa. Reformasi mau mengatakan, hei orang-orang biasa, kamu pun bisa bertemu dengan Tuhan. Kamu pun bisa mendengar firman. Kamu pun bisa mengejar the blessed life. Hidup yang penuh bahagia melalui mengenal Tuhan. Apakah hidup bahagia itu? Mengenal Tuhan. Apakah the true happiness? Mengenal Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan Yesus di dalam doa Yohanes 17. Nah, maka saudara sekalian, Calvin mulai pikir di dalam tradisi skolastik, tradisi universitas di abad pertengahan. Dikatakan kemuliaan Tuhan begitu tinggi, kemuliaan Tuhan begitu indah, kemuliaan Tuhan begitu mulia, dan kemuliaan Tuhan begitu ada di luar dunia. Sehingga tidak mungkin orang bisa mencapainya tanpa standar kesalehan tertentu. Nah, saudara sekalian, ini merupakan sesuatu yang harus dikejar. Aku mau bertemu dengan Tuhan yang mulia. Kalau begitu bagaimana? Kalau begitu engkau harus ada di dalam level kekristenan yang paling tinggi. Supaya engkau bisa bertemu dengan Tuhan yang sangat mulia. Tuhan mulianya melampaui seluruh ciptaan. Mulia Tuhan melampaui apa yang paling indah yang ada di dalam dunia. Kalau begitu tidak semua bisa punya akses ke Tuhan. Kecuali dia sudah bersiap menjadi orang yang hidup secara otherworldly di dalam dunia ini. Jadi yang paling mungkin kenal Tuhan siapa? Orang-orang di biara. Orang-orang yang jadi pengajar teologi. Orang-orang yang jadi pemimpin gereja. Ini yang paling dekat. Tapi kemudian Calvin mulai berpikir, dia membaca Roma pasal yang pertama, lalu dia membaca Mazmur yang ke-104, dan dia jadi sadar, ternyata ada dua jenis kemuliaan di dalam diri Allah. Kemuliaan dari esensi Allah, ini yang pertama. Nah, ini tidak mungkin diakses oleh siapapun. Kemuliaan Tuhan di dalam esensinya tidak bisa dicapai oleh manusia. Manusia terlalu rendah untuk mencapainya. Manusia terlalu bodoh untuk mengertinya.
Manusia terlalu hina untuk bisa berhadapan dengan kemuliaan dari esensinya Tuhan. Kalau begitu manusia tidak bisa datang ke Tuhan. Saudara, ketika Tuhan menyatakan diri, Tuhan selalu membuat dirinya lebih rendah daripada kemuliaan aslinya, supaya manusia bisa mengakses dia. Jadi bagaimana Tuhan bisa diakses? Dengan Tuhan membatasi diri. Bagaimana Tuhan bisa diakses? Dengan Tuhan merendahkan diri. Jika dia tidak merendahkan diri, tidak ada orang bisa datang ke Tuhan. Maka ketika Musa bisa lihat mulia Tuhan di atas gunung Sinai, ini Tuhan sedang merendahkan diri. Waktu Paulus bisa melihat mulia Kristus yang datang memanggil dia. Pada waktu itu Paulus sedang melihat Kristus yang menyelubungi keilahiannya di dalam kesederhanaan dan kerendahan. Karena kalau tidak demikian, tidak ada orang bisa melihat mulia Tuhan. Nah, ini mulia yang pertama. Tapi kemudian Calvin sadar, di dalam pembahasan kitab suci ada mulia yang kedua, yaitu mulia yang Tuhan ekspresikan. Kemuliaan yang Tuhan komunikasikan, yang Tuhan mau manusia kenali. Nah, inilah kemuliaan yang paling penting untuk kita mendapatkan hidup yang bahagia itu. True happiness, the blessed life ada di dalam mengenal kemuliaan Tuhan. Tapi kemuliaan Tuhan ini bisa diakses di mana ya? Saudara, Calvin mengatakan kemuliaan Tuhan ini diakses lewat seluruh ciptaannya. Tuhan tidak memberikan restriksi. Tuhan tidak memberikan kepada hanya kelompok eksklusif. Tuhan memberikan ke semua. Saudara, setiap orang dapat menikmati matahari. Tiap orang dapat melihat keindahan bintang pada malam hari. Tiap orang dapat menikmati birunya laut. Tiap orang dapat menikmati indahnya pegunungan. Nah, maka ini merupakan cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nah, ini merupakan bagian pikiran Calvin yang sangat penting. Saudara, Calvin tidak konsisten di dalam beberapa hal. Dia kurang mengembangkan pengertian tentang seni. Dan dia juga kurang mengembangkan pengertian tentang sains. Dia tidak pernah mempunyai akses kepada sains yang paling mutakhir pada zaman dia. Sehingga di dalam khotbah Kejadian, dia kurang mengerti dan dia mengatakan, jangan dengar nasihat orang-orang yang mengatakan bumi itu bulat. Loh, bumi kan memang bulat. Tapi Calvin belum pernah punya akses dengan serius mempelajari hal ini. Maka dia secara sains kurang terpelajar. Dia secara seni kurang punya pikiran yang mengembangkan. Dia secara pengertian filosofis pun tidak setajam yang dipahami seperti orang-orang seperti Philip Melanchthon atau bahkan Martin Luther. Di dalam pengertian tentang filosofi skolastik, Calvin mempunyai kesalahan pengertian cukup fatal tentang apa itu nominalisme. Nah, ini kita tidak bahas sekarang. Tapi Calvin banyak kelemahan, terutama di dalam pikiran untuk mengembangkan kebudayaan secara praktis. Tapi herannya, Calvin punya pikiran tentang doctrine of creation, tentang doktrin penciptaan, menjadi inspirasi untuk perkembangan seni di dalam tradisi reform. Calvin punya pengertian tentang doktrin penciptaan, menjadi inspirasi untuk perkembangan integrasi antara sains dan teologi di dalam tradisi reform. Nah, ini semua anugerah Tuhan. Orang yang kurang lihat pentingnya sains, kurang lihat pentingnya seni, kurang lihat pentingnya filsafat abad pertengahan, ternyata mengembangkan pikiran sangat penting untuk kita mengembangkan filosofi, mengembangkan sains, dan juga mengembangkan seni di dalam sudut pandang Alkitab. Nah, ini semua anugerah Tuhan. Dari sini kita sadar, reformasi adalah anugerah Tuhan bagi gereja, dan Tuhan kerja memakai orang-orang yang banyak keterbatasan. Martin Luther punya banyak keterbatasan, John Calvin punya banyak keterbatasan, tapi Tuhan mau pakai mereka. Dan Tuhan tidak menginginkan kita menjadikan mereka ilah, tapi Tuhan mau kita belajar dari mereka dan mengerti konteks mereka dan menimba hikmat Tuhan yang Tuhan titipkan lewat mereka. Nah, maka doktrin penciptaan Calvin sangat penting. Calvin mengatakan seluruh ciptaan membuat kita mau lihat dan mau kita ditarik untuk menikmati. Saudara, ada seorang penulis puisi. Dia bukan orang Kristen ya. Dia adalah seorang yang sangat mungkin ateis. Dia tidak terlalu jelas menyatakan apa komitmen agamanya. Tapi dia pernah bicara tentang Tuhan di dalam puisinya. Dia mengatakan, Tuhan, engkau bagiku mirip seperti hound from heaven. Nah, ini orang Inggris ya. Hound adalah anjing pemburu. Nah, di dalam budaya Inggris kalau orang mau berburu mereka akan pakai hound. Jenis anjing yang punya ketajaman, penciuman,
dan juga konsentrasi untuk menangkap mangsa. Saudara mau berburu bebek, waktu bebek terbang saudara tembak. Lalu hound akan cari di mana bebek itu jatuh. Ambil, kemudian berikan kepada saudara. Ini anjing-anjing lucu, bukan anjing-anjing kelihatan galak. Anjing-anjing yang tidak punya figur seperti anjing penjaga. Namun mereka punya kengototan luar biasa untuk kejar buruan. Sebelum dapat mereka kejar terus. Nah maka mereka disebut hound. Nah seorang penulis puisi ini mengatakan, Tuhan, Engkau bagi saya itu seperti hound from heaven. Loh kenapa hound? Karena Engkau kejar saya terus. Saya sudah tidak mau percaya Engkau kejar terus. Saya sudah tidak mau datang kepadamu, Engkau kejar terus. Saudara, kalimat ini membuat saya coba interaksikan dengan tulisan Calvin sendiri. Karena Calvin mengatakan, di dalam seluruh ciptaan ada tarikan Tuhan untuk kita datang ke Dia. Tuhan tarik kita, bukan cuma undang tapi tarik. Tuhan tarik kita dengan keras. Supaya waktu kita pandang alam, kita datang ke Tuhan. Alam punya daya tarik begitu kuat, sehingga kita bisa mengatakan, oh Tuhan Engkau benar-benar ada. Oh Tuhan Engkau menopang seluruh ciptaan. Oh Tuhan sifatmu dan muliamu ada di dalam segala inci di seluruh alam ciptaanmu. Itu sebabnya Calvin menggunakan kata seperti ini. Alam menarik Engkau dengan kuat. Tapi sayangnya tarikan dosa dalam diri kita memalingkan wajah kita. Bukannya kita datang ke Tuhan, kita malah membuat berhala. Orang melihat halilintar begitu penuh dengan daya, lalu menjadi merasa diri begitu kerdil. Begitu halilintar menyambar, tar! Langsung kita merasa, wah saya kecil sekali ya. Saudara, saya pernah punya seorang teman yang paling takut kalau ada halilintar. Dia kalau sudah ada halilintar teriak dengan teriakan tinggi padahal dia laki-laki. Dia bukan cuma laki-laki, dia juga jago berkelahi. Badannya begitu besar dan berotot dan kalau bicara sangat intimidatif. Dia kalau bicara, hei siapa namamu? Orang langsung takut, Jimmy. Mau apa di sini? Enggak ngapa-ngapain. Intimidatif sekali. Tapi kalau sudah ada petir sambar, tiba-tiba dia jadi penyanyi soprano. Dia bisa teriak, ah! Lalu kita semua kaget. Loh kok suaramu jadi tinggi? Oh enggak, saya suaranya enggak tinggi. Tadi tinggi kok. Enggak, itu kecelakaan. Nah ini terjadi kalau dia lihat petir. Begitu petir menyambar dia teriak sopran. Begitu petir hilang tiba-tiba jadi gaya tukang berkelahi lagi. Nah saudara, manusia begitu kecil, begitu menyadari ada halilintar. Tapi bukannya datang ke Tuhan dan mengatakan, oh Tuhan Engkau mencipta alam yang demikian dahsyat. Manusia malah membuat ada dewa petir. Manusia mengatakan, oh ada petir itu karena ada Thor. Oh ada petir karena ada Zeus. Zeus itu hobinya main lempar petir. Jadi kalau dia bosan dia mulai lempar petir. Sehingga petir ada di mana-mana. Nah ini kurang ajarnya manusia. Sudah lihat mulianya Tuhan lewat alam. Tapi tarikan untuk menghindar Tuhan juga dimiliki manusia. Tuhan tarik manusia untuk datang ke Dia. Manusia tarik diri untuk menyembah berhala. Tuhan punya daya tarik dalam alam untuk membuat manusia menyembah Dia. Tapi manusia ambil mulia Tuhan lalu mengkhianati Tuhan dengan membuat berhala. Ini sangat menyakiti hati Tuhan. Tuhanlah pemilik segala mulia, tapi kita melihatnya, menyaksikannya, menjadi kagum dan sujud menyembah kepada berhala. Nah itu sebabnya Calvin mengatakan tarikan Tuhan begitu kuat, tapi jahatnya hatimu juga sangat kuat. Tuhan mau tarik, engkau balas tarik. Tuhan mengatakan sembahlah aku, kenalah aku sebagai Bapamu yang mencintai engkau. Tapi manusia mengatakan tidak, saya punya ilah sendiri. Saya punya berhala sendiri. Saya punya hati sudah diberikan kepada yang lain. Nah inilah dosa manusia. Itu sebabnya Calvin mengatakan orang yang tidak percaya tidak akan mengerti hal ini. Tidak akan mengerti Mazmur 104. Tidak akan mengerti bahwa Tuhan menetapkan seluruh alam memancarkan mulianya. Orang tidak percaya tidak akan mengerti ini. Tetapi setelah manusia ditebus, dia harusnya kembali lihat alam. Dan waktu dia lihat alam dia harusnya mengatakan, sekarang aku mengerti apa yang dimaksudkan oleh Mazmur 104. Sekarang saya mengerti apa yang Paulus katakan di dalam Roma pasal yang pertama. Ternyata ciptaanmu begitu agung. Tuhan, saya mengerti yang dikatakan di Mazmur 19. Saya mengerti yang dikatakan di Mazmur 8, Mazmur 104. Yang di dalam Roma 1 ditulis dengan begitu gamblang. Sekarang aku melihat engkau mulia dan muliamu dinyatakan di dalam seluruh alam. Nah saudara sekalian, di dalam khotbah Ayub, khotbah eksposisi Ayub, Calvin mengatakan kalimat yang indah sekali di dalam bagian akhir dari pasal-pasal dari kitab Ayub.
Saudara, ketika Ayub sudah sangat sakit, kulitnya rusak karena penyakit kulit. Badannya begitu lemah dan begitu menjijikkan karena penyakit yang dia derita. Anak-anaknya sudah mati, rumahnya sudah hancur, usahanya sudah habis sampai jadi nol. Ayub berada dalam kondisi begitu kasihan. Lalu saudara, Tuhan bicara kepada dia dalam badai. Waktu Tuhan bicara, Tuhan mengatakan, apakah engkau lihat langit? Mampukah engkau membentangkan karya demikian besar? Sudahkah engkau lihat rasi bintang-bintang? Sanggupkah kamu yang menentukan di mana rasi bintang itu harusnya diletakkan? Ayub mengatakan, mana bisa saya sanggup? Waktu engkau lakukan itu saya belum ada. Aku tidak bisa menasihati engkau dan aku tidak bisa meniru engkau. Engkau mengerjakan pekerjaan yang sangat mulia. Lalu Tuhan mengatakan, sudahkah engkau melihat binatang-binatang yang aku buat? Sudahkah engkau lihat bagaimana binatang punya keunikan, punya gaya, dan punya keindahan masing-masing? Ayub mengatakan, saya mau tutup mulut, saya mau diam. Dulu saya dengar orang berbicara tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, apa sih yang Tuhan lakukan kepada Ayub? Tuhan mau mengatakan, tidak peduli konteks hidupmu, ciptaan tetap mulia karena memancarkan mulia Tuhan. Tidak peduli kalau mulia ciptaan itu tidak berefek langsung kepada kita. Tetap ciptaan Tuhan itu memamerkan kemuliaan Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan menciptakan alam? Apakah supaya manusia dapat sesuatu saja? Saudara mengatakan, oh alam itu baik karena saya dapat sesuatu. Pohon itu bagus kalau buahnya bisa saya makan. Laut itu bagus kalau saya bisa menikmati berenang di dalamnya. Gunung itu bagus kalau saya bisa menikmati udara segarnya. Tapi kitab Ayub menunjukkan, meskipun kita tidak bisa mendapatkan faedah langsung, namun ciptaan tetap berbicara dengan sangat keras bahwa Allah adalah Allah yang mulia. Sehingga Ayub mengatakan, Tuhan, engkau adalah Allah yang mulia. Saya tutup mulut, saya mau diam di dalam debu. Saya memandang mulia Tuhan. Meskipun ciptaan yang menyatakan kemuliaan Tuhan itu tidak langsung punya efek kepada saya. Saudara, banyak kali kita salah mengerti tentang Tuhan dan kebaikannya. Kita pikir kalau kebaikannya berefek langsung kepada kita, baru kita akan memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kenapa? Karena aku dapat sesuatu. Tapi kita tidak mengatakan terpujilah Tuhan karena orang lain yang dapat. Orang lain dapat, mungkin kita tidak puji Tuhan, kita malah komplain ke Tuhan. Tuhan, kenapa tetanggaku lebih kaya dari saya ya? Tuhan, kenapa orang lain lebih hebat dari saya? Tuhan, kenapa orang lain punya bakat lebih tinggi dari saya? Tuhan, kenapa orang lain punya barang lebih bagus dari saya? Kenapa orang lain punya hidup lebih enak dari saya? Kita mau puji Tuhan kalau ada efek langsung ke kita dan itu tidak benar. Ayub menjadi contoh. Ada orang yang tidak dapat efek apapun, kulitnya hancur karena penyakit dan dia tidak punya apa-apa lagi. Lalu dia lihat langit, dia bayangkan ciptaan Tuhan. Dia bayangkan apa yang Tuhan katakan. Pernahkah engkau melihat binatang-binatang yang aku jadikan? Lalu Ayub memvisualisasikan semua itu di dalam pikirannya. Dan dia mengatakan, Tuhan, engkau sangat mulia. Engkau sangat agung. Aku mau duduk menyembah engkau. Aku mau melihat kepada agungnya Tuhan. Meskipun badannya masih sakit. Meskipun usahanya masih nol. Meskipun anak-anaknya sudah tidak bisa dibangkitkan lagi pada saat itu. Dia tetap memuji Tuhan. Karena ternyata Tuhan itu mulia. Nah, ini yang harusnya kita kejar. Apa sih the secret of a blessed life? Apakah the true happiness itu? Yaitu engkau mengenal Tuhan. Bagaimana aku mengenal Tuhan? Ada hal yang mungkin engkau akses, namanya alam. Semua bagian di dalam alam terbuka untuk dieksplorasi, terbuka untuk dinikmati, terbuka untuk kita jadikan sarana di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya kepada kita. Saudara, apakah perlu orang pintar untuk mengatakan bahwa alam itu bagus? Orang bodoh pun bisa. Apakah perlu lulusan sekolah teologi untuk mengatakan bahwa alam itu bagus? Tidak. Orang yang tidak sekolah pun mengerti hal ini. Apakah perlu orang yang sudah pernah baca Institutes of Christian Religion, yang sudah pernah baca buku-buku penting di dalam sejarah, baru bisa mengatakan, oh sungguh indahnya langit pada senja. Sungguh indahnya matahari terbit pada pagi hari. Tidak. Semua bisa mengakses ini. Semua bisa mengatakan, iya Tuhan, engkau adalah mulia. Maka pikiran Calvin dalam buku pertama Institutes of Christian Religion di bab yang kelima sebenarnya mau mengatakan semua orang bisa menikmati mulia Tuhan. Bukan cuma orang di biara, bukan cuma orang yang pintar mengeksegesis kitab suci. Engkau semua dapat kemungkinan untuk menikmati Tuhan. Nah saudara, ini merupakan berita yang penting sekali. Dari kemungkinan saya menikmati Tuhan,
barulah bisa berkembang segala hal yang lain yang akan menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan. Nah, maka di dalam Mazmur 104, pemazmur menulis betapa agungnya Tuhan di dalam ciptaannya berdasarkan apa yang ditulis di dalam Kejadian pasal yang pertama. Lalu dikatakan oleh pemazmur dengan bahasa yang sangat indah, Tuhan menetapkan terang menjadi jubahnya, mulia langit menjadi pakaiannya. Nah, saudara, ini adalah basic things. Ini adalah hal yang paling dasar untuk kita mengembangkan kebudayaan. Kadang-kadang kita berpikir budaya itu dikembangkan oleh apa ya? Apakah oleh pinternya manusia? Apakah oleh bakat manusia? Saudara, ini bisa terjadi. Banyak bangsa Tuhan berikan anugerah mencari, mengembangkan, dan menciptakan kebudayaan yang sangat advance. Begitu unggul dan begitu baik. Lalu manusia bisa menikmati kehebatan. Ada kota-kota dibangun, ada kemungkinan teknologi dikembangkan. Dan sampai sekarang pun Tuhan pakai orang-orang dengan pikiran yang sangat baik, dengan kemampuan yang sangat hebat untuk mengembangkan teknologi. Saudara, berapa kira-kira 11 tahun yang lalu, orang-orang mempelajari bagaimana bergerak dengan efektif. Lalu menyadari ternyata roda yang dipakai di kendaraan itu bukan cara gerak yang paling efektif. Kemudian militer di Amerika bekerja sama dengan, kalau saya tidak salah, Stanford. Coba mengembangkan bagaimana membuat kendaraan yang sangat taktis untuk militer. Sehingga bisa bergerak dimanapun. Roda yang dikenal kurang efektif. Kalau ada lumpur atau ada tempat yang tidak ada aspal, ini roda tidak bisa berfungsi. Roda off-road tetap kurang baik. Roda yang diberikan rantai seperti tank, ini juga masih kurang efektif, kurang lincah geraknya. Lalu mereka coba selidiki, kira-kira gerak seperti apa yang paling efektif. Dan ternyata penelitian ini mengatakan bahwa gerak yang paling bagus itu gerak dari kaki kecoa. Saudara pernah lihat kecoa ya? Saudara tiap lihat kecoa langsung muncul perasaan permusuhan yang entah datang dari mana ya. Tiba-tiba ada perasaan dua spesies ini tidak bisa bersatu. Begitu saudara lihat satu ekor kecoa kecil jalan di lantai rumahmu, saudara langsung mengatakan, rumah ini tidak cukup besar untuk kita berdua. Wah, kecoa itu kalau bisa ngomong mengatakan, serakah amat sih, aku cuma tempati tempat sedikit. Saudara, kecoa itu begitu efisien. Katanya, konon, saya bukan ahli kecoa ya, jadi saudara nggak bisa jadikan saya standar untuk kecoakologi. Nah saudara, konon menurut yang saya dengar dan baca, entah apa sumber ini terpercaya atau tidak. Kecoa itu mampu hidup selama 1 minggu melalui gizi yang dia dapat dari percikan dari mulut kita waktu kita bicara. Jadi saudara bicara ada percikan jatuh, itu cukup untuk jatah 1 minggu. Dia begitu efisien. Dia ada di rumah saudara dengan efisiensi tingkat tinggi dan saudara marah sama dia. Hei, matilah kamu. Kecoa tanya, kenapa aku mati ya? Karena kamu mengganggu. Ganggu apa? Aku enggak rebut makananmu, aku cuma makan dari dropletsmu. Kamu bicara sesering mungkin lah supaya aku kenyang. Aku enggak akan ambil berasmu, aku enggak akan ambil ayam gorengmu, aman. Pokoknya kalau aku mendekat ke meja makan, bunuhlah aku gitu ya. Tapi kalau tidak, biarkan aku hidup. Tapi saudara enggak mau, saudara bilang tidak. Lalu sendal saudara ada di atas dia dan dia gepeng. Nah, ini nasib kecoa-kecoa di rumah saudara. Tapi ternyata kecoa di Stanford University lebih beruntung dari saudara. Begitu ada kecoa dia ditangkap, dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang bisa diamati. Lalu para orang-orang pintar itu mulai menyelidiki. Bagaimana engkau bergerak? Kecoa itu jadi model, jadi artis. Semua orang lihat dengan buku pakai catatan. Wah, kecoa gerak itu orang catat di buku. Saya khotbah yang catat di buku berapa banyak. Nah saudara, orang-orang itu lihat, wah kecoa gerak, kakinya gerak seperti apa. Mereka catat, mereka coba lukis, mereka coba rekam, mereka coba digitalize, mereka coba masukkan ke dalam komputer untuk dianalisa. Dan ditemukan cara dia bergerak begitu efektif. Karena kalau ada lekuk atau terrain, dataran yang tidak rata, dia bisa jalani itu dengan badan tetap rata. Nah saya sih gak tahu, belum pernah amati ya. Nanti kalau di rumah coba lihat ya. Kecoa kalau jalan lewat ada gundukan yang tidak terlalu besar, yang tidak sebesar badannya. Badannya tetap rata, katanya begitu. Oh kalau begitu kendaraan militer mesti dibuat dengan cara ini. Tapi gimana caranya kendaraan militer punya kaki seperti ini? Akhirnya mereka coba buat dan berkali-kali gagal terus.
Mereka mengatakan kecoa jauh lebih advance dari teknologi kita. Nah manusia coba terus kembangkan teknologi, ada pemikir-pemikir yang paling penting untuk mengembangkan. Dan akhirnya teknologi kita bisa berkembang. Makin lama makin baik, makin lama makin membuat kita hidup secara efisien. Makin lama membuat kita makin mampu mengerti banyak hal. Oleh karena pencapaian teknologi yang sejauh ini sudah dilakukan oleh manusia. Tapi saudara, pemikiran Calvin mengingatkan kita untuk mempunyai fondasi yang jelas dari semua pencapaian dan juga pencarian teknologis yang kita lakukan. Mau kembangkan kebudayaan, silahkan. Tapi mari kita kembali kepada basics. Mari kembali kepada hal-hal yang mendasar. Untuk apa teknologi dikembangkan? Hal apa yang diperlukan untuk mengembangkan kebudayaan? Saudara sekalian, banyak orang mengatakan untuk mengembangkan sains, ilmu pengetahuan teknologi, sangat perlu untuk mempunyai perasaan kagum kepada alam. Saya mau menjadi seorang yang ahli di dalam kimia atau fisika atau teknik, saya mesti punya perasaan kagum kepada bidang yang saya pelajari. Saudara, Bapak Dr. Agung Waluyo ya, wakil rektor dari CIT. Saya pernah wawancarai, lalu saya tanya, Bapak bisa suka fisika itu dari mana ya? Dia bilang, oh dari guru saya, dari profesor saya. Saya punya profesor sangat senang fisika, maka saya ketularan senang fisika. Jadi karena saya senang, maka saya mempelajarinya. Nah, profesornya ini katanya pernah bicara dengan Pak Agung ketika profesor ini sedang bersama dengan istri lalu mereka sarapan bersama. Profesor ini makan, ada Pak Agung waktu itu sedang kuliah di Amerika mempelajari bidang S3-nya. Kemudian istri dari profesor ini ikut sarapan. Lalu istrinya mengatakan, tahu tidak suamiku ini ada istri kedua. Pak Agung kaget, hah? Oh gitu ya, ada istri kedua. Apa ini mau konseling atau apa? Tapi istrinya mengatakan, istri keduanya adalah fisika. Istri pertama saya, istri kedua orang ini, fisika. Lalu orang itu mengatakan, enggak, salah. Bukan, istri pertama itu fisika. Kamu istri kedua, katanya begitu. Nah dia begitu cinta fisika, tapi saudara kalau mau cinta jangan sampai kayak begini ya. Istrimu nanti marah. Nanti saya enggak tanggung kalau keluargamu ada masalah kesulitan. Konseling sama hamba Tuhan Lok di daerah sini aja. Nah saudara sekalian, saya punya istri yang pertama fisika, nomor 2 baru kamu. Nah, kecintaan kepada bidang ini sangat penting untuk dia mengembangkan. Jadi banyak orang mengatakan fondasi dari apa yang kamu bisa pelajari adalah kecintaanmu terhadap bidang itu. Kau menyukainya, engkau mau pikir tentang bidang ini siang malam. Engkau terus renungkan, ini akan jadi bidang yang akan engkau kuasai. Dan banyak kali inilah yang membuat manusia akhirnya mengembangkan kebudayaan. Apa sih yang membuat Thomas Alva Edison mengembangkan begitu banyak pengetahuan, penemuan? Karena dia suka mengamati, suka menyelidiki, suka meniru ulang apa yang dia lihat. Kenapa banyak penemuan di dalam zaman-zaman lampau yang sekarang sangat berguna untuk hidup kita? Karena ada orang-orang yang mencintai hal-hal tersebut. Coba gali, coba pikirkan. Mereka terus hidup dengan berfokus kepada hal-hal yang mereka sukai ini. Saudara sekalian, ketika kita mengatakan kata profesional ini dimulai dari kata profes, pengakuan dan juga komitmen bahwa saya menjadikan apa yang saya pelajari bidang yang saya akan berikan komitmen hati ke dalamnya. Nah ini namanya profesional. Jadi profesional tidak ada kaitan dengan dibayar. Profesional berarti saya mau terjunkan hati kepada bidang yang saya tekuni ini. Menjadikan bidang ini hal utama yang saya pikir, hal utama yang saya gali, hal utama yang saya kerjakan. Saudara, jadilah profesional di dalam bidangmu. Sekarang kita ada di dalam zaman di mana kita banyak sekali tawaran yang membuat kita pusing sekali. Ada orang namanya Barry Schwartz mengatakan hal yang bikin orang depresi. Ini seorang psikolog ya. Hal yang bikin orang depresi adalah terlalu banyak opsi. Zaman dulu saudara pergi ke tempat ngopi, duduk di situ. Lalu ditanya sama pelayan, mau apa? Saudara tinggal bilang, kopi, selesai. Setelah itu kopinya datang dan saudara minum, tinggal bayar dan pulang. Sekarang kan gak bisa begitu. Saudara duduk di tempat minum kopi, ditanya sama pelayannya, mau minum apa? Kopi. Espresso based atau manual brew? Apalagi ini? Pokoknya kopi cairan yang ada kafeinnya yang kalau ditelan bikin melek. Oh iya, tetap ada espresso base atau manual brew. Ya sudah espresso base. Mau yang ada milk atau tidak? Enggak usah ada milk. Oh, pokoknya kopi hitam. Kopi itu harusnya warnanya hitam. Oke, mau espresso atau americano atau long black atau very long black atau short black. Saya sudah nggak tahu ada berapa jenis. Sudah mulai bingung. Loh, ya pokoknya kopi hitam yang
Kopi lah, pokoknya kopi. Ya, pilih yang mana Pak? Oke, Americano. Americano. Mau size apa? Size pun dipermasalahkan. Mau size yang normal, atau yang sedikit tidak normal, atau yang sangat tidak normal. Mau yang mana? Yang normal. Oke, normal. Mau pakai paper cup, atau mau pakai gelas? Gelas, keramik atau beling? Wah, celaka ya. Sudah gimana nggak stres? Maka Barry Schwartz mengatakan, kenapa banyak orang depresi? Karena too many options. Bahagia ya kalau nggak terlalu banyak opsi, pokoknya cuma ini ya ini. Nah saudara, banyak orang juga stres karena tidak mengerti profesinya apa. Profesinya A, tapi mau kejar B, C, D, dan E. Akhirnya terlalu banyak pikiran bercabang. Tidak kerjakan profesinya. Saudara punya profesi, pikir profesi itu. Siang malam tuntaskan bagaimana panggilan Tuhan saya kerjakan di dalam bidang saya. Ini sangat penting loh. Nah maka dasar dari perkembangan teknologi adalah ada orang-orang yang mengkomitkan dirinya ke dalam bidang itu. Dan komitmen ini tidak mungkin lepas dari desire. Karena saya menyukai bidang ini, saya mencintai bidang ini, saya akan terjunkan diri ke dalamnya. Tadi kita dengar permainan cello yang begitu indah. Lalu ada Bapak Yahya Ling yang memperkenalkan. Baik Pak Yahya Ling maupun solois maupun musisi-musisi yang kita miliki di dalam gerakan ini. Adalah orang-orang yang sangat komit ke dalam bidangnya. Dan kalau saudara wawancara mereka tanya apakah mereka menyukai musik. Mereka akan mengatakan kami sangat suka musik. Kami pikir tentang musik. Kami dedikasikan hidup kami ke dalam musik yang menjadi tugas kami dan panggilan dari Tuhan. Nah saudara, inilah yang akan mengembangkan kebudayaan. Ada niat hati berkomitmen untuk mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Nah itu sebabnya kata profes sebenarnya dimulai bukan dari dunia sekuler, tapi dari biara. Di dalam biara ada pernyataan pengajaran. Bahwa orang yang mau mendedikasikan diri belajar, mendedikasikan diri mencari pengetahuan, atau mendedikasikan diri untuk melakukan sesuatu. Dia mesti mengakui di hadapan Tuhan, bahwa Tuhan adalah yang akan disenangkan lewat bidang ini. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang kekristenan sudah sadari dari awal, tapi dilupakan. Nah tugas reformasi bukan menemukannya, tapi mempopulerkannya. Apakah mandat budaya dari reformasi? Sebenarnya sudah ada dari sebelumnya, tapi tidak populer. Reformasi mempopulerkannya. Apakah menyelidiki kitab suci dan menyelidikinya dengan cara teliti baru di dalam reformasi? Tidak. Sebelum reformasi sudah ada, tapi reformasi mempopulerkannya. Apakah diselamatkan karena anugerah baru diajarkan di reformasi? Tidak. Agustinus sudah mengajarkannya. Lalu kenapa reformasi dapat begitu banyak kredit, begitu banyak pujian tentang keselamatan karena anugerah? Karena mereka mempopulerkannya. Saudara, satu hal penting dari reformasi adalah reformasi mempopulerkan hal yang dulu hanya dipahami oleh segelintir orang eksklusif saja. Saya lihat ini sedikit banyak sangat mirip dengan pelayanan pendeta Stephen Tong. Kalau saudara mau rumuskan pelayanan pendeta Stephen Tong, saya mau suggest saudara bisa rumuskan di dalam pengertian Pak Stephen Tong mempopulerkan banyak hal yang sebelumnya begitu eksklusif. Filsafat tadinya begitu eksklusif, hanya segelintir orang yang mengerti apa itu Plato, Aristotle. Saya pertama kali dengar khotbah Pak Tong ada Aristotle, ada Plato, saya bingung. Aristotle ini orang Solo apa Madiun, saya kurang ngerti. Saya pikir nama-nama ini kok aneh, saya nggak pernah tahu loh. Lalu setelah Pak Tong khotbah saya cari, saya baca bukunya, baru saya ngerti. Oh ada toh dunia namanya filsafat. Oh ada toh orang namanya Aristotle. Ternyata dia orang penting. Saya baru tahu dia penting. Nah jadi Pak Tong mempopulerkan hal yang tadinya hanya milik segelintir orang. Lalu musik klasik dipopulerkan. Lalu seni dipopulerkan. Nah ini sesuatu yang juga ada di reformasi. Reformasi bukan penemu doktrin-doktrin penting yang ada di dalam tradisi kita. Reformasi menggalinya dari kitab suci dan menemukan sudah mulai ada bibit pemikiran ini di dalam bapak-bapak gereja dan di dalam tokoh-tokoh penting di abad pertengahan. Tapi kenapa reformasi yang dikenal sebagai pencetus dari beberapa doktrin yang sangat penting? Karena reformasi yang mempopulerkan. Nah itu sebabnya pengertian tentang mandat budaya, tentang komitmen kerja bagi Tuhan. Ini sudah ada dari abad pertengahan. Lalu kenapa baru reformasi yang membuat kita menjadi sadar akan hal ini? Karena para reformator punya gairah besar untuk mempopulerkan tema-tema penting. Tema penting tidak diturunkan standarnya, tetapi dipastikan semua orang bisa dengar. Termasuk kenapa harus ada speak. Saudara, kalau tidak mengerti pentingnya speak, sulit untuk mengerti semangat dari reformasi dan semangat dari gerakan reform Injili. Kenapa speak penting? Karena ada tema-tema yang sebelumnya hanya diajarkan di kelas teologi, sekarang mau dipopulerkan kepada ribuan orang. Popularize something important.
Yang sebelumnya hanya dipahami oleh sekelompok kecil orang. Nah, ini reformasi. Dan saya percaya ini juga yang salah satu yang dikerjakan oleh gerakan Reform Injili. Nah, maka saudara sekalian, ketika saudara mau komit, mau mengembangkan kebudayaan, mau mengembangkan bidang saudara, saudara mempunyai hati, berkomitmen, saya mau kerjakan ini. My whole productive day, seluruh hari produktif saya akan saya konsentrasikan mengerjakan ini. Ini dianggap sebagai dasar untuk budaya bisa berkembang. Maka percuma mengharapkan sebuah bangsa mengembangkan kebudayaan kalau bangsa itu terlalu mencintai uang. Nah, bangsa ini kalau terlalu mencintai uang, bangsa ini gak ada harapan. Kenapa kamu jadi politikus? Duitnya banyak. Kenapa mau menjadi bisnismen? Duitnya banyak. Kenapa mau jadi ahli hukum? Duitnya banyak. Kenapa mau kerja ini? Duitnya banyak. Kenapa mau kerja itu? Duitnya banyak. Orang yang komitmennya uang sulit diandalkan untuk mengembangkan kebudayaan. Nah, jadi doakan ya supaya bangsa ini tidak dipenuhi orang yang pikirannya hanya uang. Saudara, saya tidak bilang kalau saudara kerja, saudara tidak boleh mengharapkan ada uang yang setimpal, bukan itu ya. Tapi yang saya katakan adalah jika orang tidak punya komitmen kepada sesuatu yang akhirnya mengembangkan kebudayaan, sulit bagi dia untuk jadi orang yang berbagian mengembangkan bangsa ini. Maka doakan supaya bangsa ini jangan jadi bangsa yang lihatnya uang terus. Tapi sebelum saudara doakan bangsa ini, dirimu jangan jadi orang yang cuma lihat uang terus. Biar kita lihat pekerjaan dan panggilan kita, lalu konsentrasi kerjakan sebaik mungkin. Baru ada kemungkinan negara ini dapat berkat kebudayaan yang makin berkembang dan bukan makin kacau dan hancur. Saya kadang tidak habis pikir, orang yang kerjakan apapun tidak ada komitmen di bidang itu. Di Bandung ada perbaikan bikin trotoar, lalu trotoar dibikin di mana-mana. Waktu itu sebelum orang bikin trotoar pun Bandung sudah macet. Nah, itu ketika saya masih melayani di Bandung. Lalu saya pikir sekarang ada proyek perbaiki trotoar, tambah macet di mana-mana. Kemudian saya menemukan ada begitu banyak kejanggalan. Trotoarnya selalu akan terhalang oleh pohon besar dan trotoarnya berhenti di situ. Jadi saudara kalau jalan di Bandung, saudara jalan di trotoar yang dibangun, bagus. Sampai akhirnya ada pohon di depan saudara dan saudara harus turun ke jalan. Dan di jalan itu ada risiko saudara keserempet motor. Baru saudara akan lewati pohon besar, baru lihat ada trotoar lanjutan. Jadi orang gak bisa jalan secara penuh. Lalu saya pikir-pikir, ini siapa yang desain atau siapa yang pikir, kenapa tidak pikirkan secara tuntas? Ya mungkin karena tidak ada komitmen. Tidak ada komitmen untuk berpikir bagaimana bidangku menjadi bidang yang saya kerjakan dengan bertanggung jawab, dengan seteliti mungkin dan dengan sebaik mungkin. Nah, maka banyak orang berpikir komitmen kepada sesuatu yang akhirnya menjadi bagian dari perkembangan kebudayaan. Ini sangat penting. Jangan terlalu banyak cabang di dalam pikiranmu. Saya tidak mengatakan saudara menjadi orang yang seperti pakai kacamata kuda. Pokoknya cuma tahu satu hal, lain-lain gak tahu. Ini pun gak benar. Tapi jika engkau tidak mempunyai kesungguhan hati, mempunyai komitmen sepenuhnya mencintai bidang itu, menggalinya, mengembangkannya, maka saudara sulit untuk menjadi orang yang dipakai mengembangkan kebudayaan. Tapi Institutes of Christian Religion, buku yang pertama bab yang kelima, memberikan perspektif yang lain. Selain mempunyai komitmen untuk mempunyai kesenangan terhadap satu bidang, sebelum itu ternyata harus ada satu sifat yang ada di dalam hati. Sifat apakah itu? Sifat ingin kenal Tuhan lewat bidang yang kita mau dalami. Nah, ini sifat ternyata menjadi pendorong yang sangat kuat. Bagaimana saya bisa berbagian di dalam mengembangkan bidang saya? Oh, kalau kamu punya komitmen di situ. Apakah itu yang paling dasar? Ternyata tidak. Sebelum itu ada yang lebih esensial lagi. Lebih esensial. Apakah itu? Engkau harus ingin kenal Tuhan lewat bidangmu. Selain mengenal Tuhan lewat banyak aspek yang lain. Nah, dengan demikian Calvin memberikan kepada kita semacam pengertian yang sangat indah. Bagaimana saya kenal Tuhan? Saya kenal Tuhan lewat dua cara. Yang pertama adalah lewat firman. Yang kedua adalah lewat interaksi saya dengan alam ciptaannya. Keduanya harus ada. Ada hal yang diperkatakan, ada hal yang bisa dialami, diraba, dan dijalani dalam hidup kita. Saudara, ini mirip dengan di dalam pemberkatan nikah. Ketika ada orang diberkati, dia akan mengucapkan janji. Dan janji itu diucapkan dengan kata-kata. Nah, setelah dia mengucapkan janji dengan kata-kata, maka dia akan memberikan cincin. Nah, yang menikah di GRI tahu kan, ini sesuatu yang biasanya dilakukan dalam pemberkatan. Saya berjanji akan mengasihi engkau dalam susah ataupun senang, dalam kaya ataupun miskin, dan seterusnya. Lalu setelah itu, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai tanda cinta kasihku dan lambang dari perjanjian yang aku ikrarkan. Ada cincin
dan ada kata-kata. Dua-duanya harus ada. Saudara nggak bisa menyarankan kepada gereja, saya mau menikah di GRII, tapi kalau boleh janji nikahnya aja nggak usah pakai cincin. Karena kami on a budget. Jadi karena biaya nikahnya memang tidak banyak, jadi kami nggak pakai cincin. Nggak usah tukar-tukar cincin. Oh tetap harus tukar cincin. Nggak perlu yang mahal, tapi tetap perlu tukar cincin. Dan cincin menjadi simbol yang tak tergantikan. Saudara nggak bisa ganti dengan arloji kan. Arloji ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasihku dan tanda perjanjian. Kok nggak bisa? Nggak bisa. Karena simbol itu lumayan spesifik harusnya. Di dalam tradisi bait suci, korban harus sapi atau kambing atau domba. Kambing, sapi atau domba. Maka yang lain dari kambing, sapi, domba, nggak boleh. Saudara nggak boleh bawa seekor babi dipersembahkan. Ini menghina orang Israel, menghina Tuhan bagi mereka. Nah maka korban itu spesifik, dan karena korban itu spesifik, orang Israel diperintahkan Tuhan untuk mengaitkan antara ibadah dan hidup sehari-hari. Karena korban spesifik, hidup sehari-harimu juga harus mimicking, harus mencerminkan ibadahmu. Apa yang harus dicerminkan? Makananmu. Maka makananmu juga harus spesifik. Engkau hanya boleh makan yang menjadi varian dari apa yang kau persembahkan di mezbah Tuhan. Kenapa boleh makan roti? Karena benih gandum adalah bagian dari korban yang dipersembahkan ke Tuhan di dalam imamat pasal-pasal awal. Lalu kenapa aku boleh makan rusa? Karena rusa memiliki kemiripan traits dengan sapi yang dipersembahkan di atas mezbah. Kenapa aku boleh makan kijang? Karena kijang memiliki kemiripan traits dengan sapi ataupun kambing yang dipersembahkan atau domba yang dipersembahkan di atas mezbah. Kenapa orang Israel tidak boleh makan babi? Karena babi punya traits jauh beda dengan apa yang dipersembahkan di bait suci. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, setelah bait suci tidak lagi menjadi center dari worship, maka aturan makanan juga berubah. Sekarang aturan makanan bagaimana? Aturan makanan adalah engkau menerima Kristus sebagai juru selamat, dan engkau menerima bahwa tubuhnya dipecah bagi kamu. Maka aturan makanan yang dulu ada di atas meja, sekarang ada di meja perjamuan kudus. Nah ini bedanya ya. Jadi dulu aturan makanan adalah makan sehari-hari. Sekarang aturan makan adalah menu di meja perjamuan. Maka meja perjamuan kudus kita selalu pakai menu yang sama, roti dan anggur. Gak pernah ada yang diubah kan. Sudah pernah lihat di GRI, rotinya diganti pizza? No way, gak mungkin. Nah maka saudara sekalian, kemiripan traits membuat orang jadi sadar, oh saya boleh datang ke Tuhan, mempersembahkan korban. Saya pulang ke rumah, saya makan binatang yang punya kemiripan sifat secara budaya Israel tentunya, bukan secara teori biologi sekarang. Ini boleh saya makan. Jadi apa yang saya persembahkan dan apa yang saya lakukan sehari-hari, ini mesti sama, mesti ada di dalam sinkronisasi yang tepat. Nah itu sebabnya ketika Tuhan memberikan aturan di dalam imamat, Tuhan bukan cuma memberikan aturan di dalam bait suci untuk orang menyembah Tuhan. Tuhan juga memberikan aturan setelah engkau menyembah Tuhan dengan cara spesifik di bait suci. Engkau juga harus hidup dengan cara yang mencerminkan sifat ibadahmu yang kau berikan kepada Tuhan. Jadi aku beribadah kepada Tuhan dan setelah itu aku membawa ibadah itu di dalam kehidupan saya hari demi hari. Nah maka komitmen iman ada di dalam level yang sangat penting untuk kehidupan orang Israel bisa dijalankan. Bagaimana aku menikmati Tuhan? Dengan cara bersembah sujud kepada Tuhan. Membawa korban dan setelah itu menerima berkat yang Tuhan nyatakan lewat bait suci. Lalu apa yang harus saya lakukan setelahnya? Aku harus expand, memperbesar apa yang aku nikmati di dalam lingkup bait suci. Untuk aku hidupi di baitku, di rumahku, dan di dalam komunitasku. Sekarang orang Kristen bagaimana? Mirip. Apa yang kau bawa dalam ibadah? Aku bawa diriku untuk menyembah Bapa di surga. Kenapa engkau merasa layak bisa datang kepada Bapa di surga dan beribadah kepada Dia? Karena Kristus. Oh jadi Kristuslah yang membuat engkau layak. Iya, maka setelah selesai ibadah, saudara akan membawa Kristus ke dalam kehidupan yang saudara jalani di masyarakat, ke dalam kehidupan yang saudara jalani ketika saudara bekerja, dan ke dalam kehidupan yang saudara jalani ketika saudara berinteraksi dengan masyarakat. Nah ini sesuatu yang indah sekali. Ada keutuhan antara apa yang saya berikan kepada Tuhan di dalam ibadah dengan apa yang saya jalankan waktu demi waktu dan hari demi hari di dalam kehidupan saya setiap kali saya menjalani kehidupan Kristen saya. Nah maka saudara sekalian, ketika orang datang kepada Tuhan
dia akan mengatakan, oh Tuhan Allahku, Engkau adalah Allah yang besar, Engkau adalah Allah yang agung, Engkau adalah Allah yang mulia. Dari pengertian akan mulia Allah yang kita pahami dari menyembah Tuhan, kita menjadi sadar, Allah saya sembah di dalam worship, di dalam lingkup saya beribadah. Tetapi Allah yang saya sembah bukan hanya pemilik tempat saya ibadah. Allah yang saya sembah juga adalah pencipta seluruh ciptaan yang di dalamnya saya berada. Nah, ini adalah sifat yang harus dibawa. Maka kita mulai berpikir, karena Tuhan yang saya sembah di bait suci adalah juga Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka saya akan menikmati Tuhan yang sama. Yang saya nikmati ketika saya menyembah di bait suci dengan yang saya nikmati ketika saya jalani hidup saya hari demi hari. Nah, dengan demikian kita memiliki keutuhan hidup. Inilah keutuhan hidup yang kita harusnya nikmati. Aku beribadah dan aku menikmati Tuhan hari demi hari. Nah, itu sebabnya ketika kita mengatakan saya mau tahu bagaimana sebenarnya saya menikmati Tuhan, bagaimana saya bisa mencicipi mulia Tuhan. Saudara tidak mungkin mencicipinya di dalam alam. Bukan karena alam gagal menyatakan Tuhan, tapi karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Ada selubung yang membuat kita tidak mampu untuk melihat mulianya Tuhan. Dari situ kita menjadi sadar kita perlu mendapatkan cara hidup yang baru lewat penebusan Kristus. Setelah Kristus menebus, setelah kematiannya memperbarui saya, dari situ saya sadar, sekarang saya jadi bagian dari umat yang menyembah Tuhan. Tuhan yang saya kenal melalui ibadah saya dan Tuhan yang mau saya temui ketika saya memandang segala sesuatu. Saya mau melihat Dia. Maka niat untuk melihat Tuhan itu penting sekali. Kenapa sih orang Israel beribadah? Karena mereka harus melihat Tuhan. Tapi Tuhan gak kelihatan. Tuhan memang tidak kelihatan, tapi Tuhan bisa ditunjukkan lewat cara ibadah yang ada imam dan ada korban yang dikorbankan di atas mezbah. Dari sini orang Israel melihat simbol. Bait suci menjadi simbol dari kehadiran Tuhan. Nah, saudara, ini cara Tuhan berbicara dan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menyatakan kemuliaan dengan cara yang diakses. Dan waktu kita mengakses seluruh ciptaan, kita diajar oleh Tuhan untuk memiliki konsep tentang Tuhan yang matang dari firman. Tuhan memberitakan firman, Tuhan menyatakan diri lewat semua perkataan yang Dia nyatakan. Lalu dari firman yang kita terima, kita mendapatkan tanda, yaitu dari alam ini. Tanda mulianya Tuhan. Itu sebabnya ketika orang mengatakan, saya berjanji akan setia kepadamu. Sambil mengucapkan janji, dia juga memberikan cincin. Waktu dia sudah memberikan cincin, dia mendapatkan ada dua hal dia berikan. Kata-kata dan secara spesifik cincin. Maka Tuhan pun melakukan hal yang sama. Dia berfirman, menyatakan engkau adalah umat tebusanku. Dan dari perkataan firman, orang Israel melihat penebusan dikerjakan dengan ada korban yang spesifik, yang tidak bisa sembarangan binatang ditaruh di situ. Orang langsung sadar, ada kata-kata yang saya dengar dengan telinga, dan ada wujud konkret yang saya lihat dengan mata. Dan inilah yang menjadi dasar dari kehidupan Kristen. Saya dengar firman dengan telinga. Saya dengar firman yang tidak kasat mata. Saya dengar firman yang saya taruh di dalam hati. Tapi setelah itu saya perlu lihat dengan mata dan sentuh dengan tangan. Apa yang paralel dengan firman itu. Selain ada firman, ada sakramen kalau di dalam gereja. Selain ada firman, ada alam kalau di dalam seluruh hidup di luar ibadah di dalam gereja. Maka saudara sekalian, alam ini sangat penting. Saudara akan dapat konfirmasi dari pengenalan akan Tuhan yang saudara dapatkan dari firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan Allah itu baik. Dan saudara senantiasa melihat pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh alam yang saudara saksikan. Saudara bisa lihat binatang bisa hidup dengan tenang karena dia tahu dia bisa mendapatkan waktu makannya dari alam. Saya sangat heran ya, lihat cara Tuhan mengatur seluruh alam. Karena Tuhan begitu berbijaksana mengatur semua binatang di dalam waktu hidup mereka bisa bertahan hidup dengan pemeliharaan Tuhan. Saudara pendeta Antonius Un satu kali pernah berkhotbah mengatakan, saudara jangan pikir kita sanggup jadi Tuhan. Kalau kita jadi Tuhan, kita akan stres luar biasa. Karena Tuhan pikir semua. Tuhan bukan cuma pikir umatnya, Tuhan pikir bahkan sampai binatang yang paling kecil. Binatang yang paling kecil di dalam waktu hidup yang ditetapkan harus makan. Lalu dia dapat makan dari mana? Saudara, saya pernah dikasih ya binatang peliharaan waktu saya pertama kali pindah ke GRI Karawaci. Ada jemaat menghadiahkan saya ball python, saudara tahu ular piton yang untuk dipelihara.
Ini bukan ular piton yang makan-makan orang di hutan, bukan. Ular piton untuk dipelihara. Saya tidak terlalu ngerti bagaimana pelihara binatang ini, tapi dari dulu saya memang suka ular, bukan ular yang di Taman Eden ya, yang itu lain. Lalu orang ini mengatakan, sudah coba pelihara aja, gampang kok. Pokoknya tinggal cari tikus putih, kasih. Makannya seminggu cukup sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Nggak susah. Saya pikir oke coba. Lalu saya lihat, bagus juga warnanya. Kemudian biasalah dari lihat, kemudian belajar, search di internet mengenai binatang ini. Ternyata ada yang namanya pola sisik. Wah, pola sisik itu ternyata beda-beda. Pola sisik yang ini harganya biasa, ada pola sisik yang bisa mahal. Lalu saya pikir, kayaknya nggak seru kalau cuma punya satu ya. Akhirnya beli satu lagi, istri saya sampai kaget. Kok jadi 2 ularnya? Bisa membelah diri ya? Saya mengatakan ini bukan membelah diri, ini membelah tabungan. Lalu saya mulai merasa ini peliharaan cocok. Kenapa cocok? Makannya cuma seminggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali. Lalu kasih tikus, nanti dia makan. Cara makannya juga menakjubkan. Dia akan gerak pelan-pelan, langsung pegang, langsung lilit. Dan dililit sampai akhirnya binatangnya mati dan dia telan. Wah, ini pemandangan yang menakjubkan ya. Lalu sampai pada saat di mana ada ternyata ular bisa mogok makan. Saya baru sadar ular bisa mogok makan. Sudah dikasih tikus nggak dimakan. Lalu saya baca dikatakan jangan biarkan tikus itu di dalam, nanti tikusnya menggerogoti ularnya. Wah, saya bingung, kalau nggak di dalam tikusnya taruh mana? Lalu saya dorong ular itu untuk makan tikusnya, ayolah makan, you can do it. Kamu lapar kok, kamu harus bertumbuh besar. Tapi ularnya bilang enggak, kenyang, ngambek. Kamu ngambek kenapa? Enggak tahu. Wah, ular ini susah sekali di konseling loh. Suruh makan enggak mau. Akhirnya tikus itu masih hidup. Saya lihat ke dalam tempat ular itu dipelihara. Ada tikus masih hidup. Saya lihat tikusnya balik lihat saya. Tikusnya mengatakan, masih hidup kan? I'm a survival. Saya bertahan. Lalu saya bingung, terus diapain ya? Istri saya sudah ngomel-ngomel, awas ya kalau sampai lepas ya. Tikusnya enggak boleh lepas. Saya bilang enggak akan dilepas, tapi dia harus dimakan. Tapi enggak dimakan-makan. Akhirnya saya tanya orang lain yang juga pelihara ular yang sama. Ularmu udah makan belum? Belum. Ini ada tikus nggak dimakan mau nggak? Boleh. Akhirnya kasih ke dia. Lalu saya mulai pikir-pikir nyusahin banget ya ini ular ya. Kalau lagi nggak mau makan. Saya cari lagi di internet. Kalau ular nggak mau makan mesti diapain? Istri saya mulai protes lagi. Anak nggak makan kamu nggak pusing. Ular nggak makan kok pusingnya sampai segini. Saya mulai pikir waduh pelihara ini susahnya setengah mati. Kemudian saya tanya satu orang rekan yang hobi ternak ular seperti ini. Saya katakan, kamu mau nggak jadi tempat kos ular-ular saya? Saya titipkan di kamu. Dia tanya, titip sampai kapan? Saya mengatakan, sampai waktu yang akan dipikirkan ulang. Maka saya kasih ke dia dititip, sampai sekarang saya nggak ambil-ambil lagi. Saya tanya, masih oke? Masih. Menikmati? Menikmati. Akhirnya ternyata 2 ular saya itu sudah dikawinkan satu sama lain. Sudah diberkati oleh pemberkatan ular. Dan ternyata sudah punya keturunan. Dan saya nggak dikasih tahu. Ular saya punya anak, saya nggak dikabarin. Tapi saya udah nggak terlalu peduli lagi. Susah ya pelihara ular ya. Susah pelihara binatang. Binatang sebegitu sedikit, susah dipelihara. Bayangkan Tuhan pikir semua binatang. Pokoknya di dalam jangka waktu yang ditetapkan mereka hidup, mereka tidak mungkin kurang makan. Sampai waktunya mereka mati ya sudah. Tapi sampai waktu mereka mati, sebelum waktu itu tiba, mereka pasti bisa makan. Saudara, hal yang sama Tuhan janjikan kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan, kamu lihat burung di udara, burung pipit di udara. Tidak pernah pikir, nanti aku harus invest kemana ya? Bank apa yang aman ya? Aku harus beli emas atau beli properti? Gak pernah pikir, tapi dipelihara Tuhan sampai tiba waktunya. Nafas mereka berhenti sesuai ketentuan Tuhan. Demikian juga saudara. Saudara jangan takut, sampai saat nafas saudara berhenti di dalam ketentuan Tuhan. Saudara tidak mungkin tidak dipelihara oleh Tuhan. Nah maka kita menyadari Tuhan Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu. Dan membuat segala sesuatu di dalam keteraturannya. Dia menopang, dia memelihara, dia mengatur seluruh ciptaan dengan keteraturan yang sangat mengagumkan. Dari dengar firman dan melihat bukti di dalam alam, kita menjadi sadar Allah itu mulia. Dengar firman, Allah adalah hakim, Allah adalah yang memberikan keadilan. Dan kita melihat alam begitu penuh dengan kengerian. Membuat kita menjadi sangat merasa kecil, sangat merasa tidak berdaya, sangat merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah lupa pertama kali saya lihat seekor singa dewasa di kebun binatang di Bandung. Waktu itu saya masih SD. Saya diajak papa saya, ayo kita pergi ke kebun binatang. Saya baru tahu ada namanya kebun binatang. Saya cuma tahu lihat kebunku penuh dengan bunga.
Saya baru tahu ternyata lihat kebunku penuh dengan singa juga ada. Waktu pertama kali lihat singa saya kaget. Kaki dia lebih besar dari kepala saya loh. Saya pikir kalau singa ini cakar saya, kepala saya pasti hilang. Saya jadi kagum lihat singa begitu besar. Jadi singa di dalam kandang duduk. Saudara kalau lihat singa itu sombongnya bukan main. Sudah dikurung pun masih bangga. Mirip koruptor lah. Nah, waktu singa itu duduk, ini menghina singa ya. Waktu singa itu duduk menunjukkan, aku raja, aku mulia. Ini mulia dari Tuhan dan dia pamerkan. Waktu saya lihat the majesty from the glory of my God dinyatakan di sini. Waktu itu saya masih kecil, tapi mama saya yang mengatakan, Tuhan menciptakan singa. Saya langsung dapat kesan, Tuhan itu hebat sekali ya. Saudara sudah baca di kitab suci Allah itu maha kuasa, sekarang saudara lihat buktinya di dalam alam. Maka saudara mari nikmati dua hal ini. Menikmati Tuhan berfirman dan menikmati Tuhan menyatakannya lewat alam. Inilah prinsip yang lebih dasar. Baru setelah itu komitmenmu dalam bidangmu akan menjadi sangat-sangat Kristen adanya. Karena sebelum komitmen itu ada, saudara sudah punya kerinduan, aku ingin kenal Tuhan. Tapi bagaimana kenal Tuhan? Aku ingin kenal Tuhan lewat kitab suci. Aku ingin kenal Tuhan lewat alam. Dan aku ingin kenal Tuhan secara spesifik lewat bidang yang aku dalami. Itu bidang tidak harus teologi. Bidang ini mungkin bisnis. Bidang ini mungkin sains. Bidang ini mungkin pendidikan. Bidang ini mungkin politik. Bidang ini mungkin bidang-bidang seni dan bidang apapun yang saudara tekuni. Dari situ saudara mulai sadar. Di dalam bidangku ada begitu banyak ketelitian dan komitmen untuk menggali dari alam dan juga menggali dari pengaturan manusia. Dan semua ini adalah bagian dari pernyataan mulia Tuhan yang Tuhan berikan. Dari situ kita mengatakan terpujilah Engkau ya Tuhan. Nah maka saudara dengan sudut pandang seperti ini, baru kita bisa melihat kelimpahan Mazmur 104. Mazmur 104 berbicara dengan limpah kepada kita. Tuhan Allah kita adalah Allah yang mulia. Mari saksikan mulia Dia. Mari saksikan kuasa Dia. Mari saksikan kekuatan Dia, kebaikan Dia, pemeliharaan Dia lewat alam yang Dia jadikan dan Dia topang. Nah dari sini kita menyadari apa yang dikatakan John Calvin di buku 1 dan bab yang kelima. Bahwa the true happiness, bahagia sejati itu milik semua orang. Lalu kenapa aku bisa tidak bahagia? Aku mau bahagia tapi gak bisa. Kenapa gak bisa? Karena aku miskin, karena aku tidak sehat, karena aku banyak masalah, karena aku banyak penderitaan. Makanya aku tidak bisa bahagia. Tapi Calvin mengatakan, the final goal of human life is to know God. Tujuan utama yaitu mencari kesenangan, hanya mungkin diperoleh lewat kesenangan karena mengenal Tuhan. Bisakah Tuhan dikenal oleh orang miskin? Bisa. Bisakah Tuhan dikenal oleh orang yang sakit? Bisa. Bisakah Tuhan dikenal oleh orang yang sedang tertindas? Bisa. Bisakah Tuhan dikenal lewat orang yang sedang menderita? Bisa. Ayub adalah contohnya. Ayub lihat mulia Tuhan dan dia mengatakan terpujilah Engkau di dalam kondisi masih luka, masih sakit, masih miskin, dan masih menderita. Demikian kita sekarang, kalau saudara mengatakan aku orang yang tertindas, bisakah aku lihat kemuliaan Tuhan? Bisa, terutama setelah Kristus berinkarnasi dan rela mati di atas kayu salib. Kita menyadari kerelaan Kristus mengambil penderitaan kita yang ditindas, membuat kita sadar di dalam penindasan pun mulia Tuhan tetap bisa dinikmati. Di dalam limpah, di dalam susah, di dalam sehat, di dalam sakit, di dalam keadaan baik maupun di dalam keadaan sangat tertindas di dalam masyarakat. Kemuliaan Tuhan tidak pernah tidak bisa diakses. Kemuliaan Tuhan terbuka untuk disaksikan, terbuka untuk dinikmati. Dari situ kita sadar, kemuliaan Tuhan bukan hanya menggerakkan kita untuk memuji Tuhan, kemuliaan Tuhan juga menjadi dasar bagi penghiburan kita. Jika saudara ingin dihibur, hiburan itu tidak tentu harus kena dengan masalah saudara. Saudara lapar, saudara mengatakan aku perlu makan baru bisa terhibur. Saudara miskin, saudara mengatakan saya perlu kecukupan baru bisa terhibur. Saudara sakit, saudara mengatakan saya perlu sembuh baru bisa terhibur. Tapi ada cara lain. Saya tidak mengatakan engkau tidak boleh meminta untuk Tuhan memberikan kelegaan. Tapi saya juga mau mengatakan Alkitab memberikan pengertian bahwa mulia Tuhan bisa diakses kapanpun. Bisa diakses oleh siapapun. Di dalam firman dan di dalam kemuliaan yang kita bisa lihat di dalam alam. Biarlah Tuhan memakai kita menjadi orang-orang yang mengembangkan bidang kita. Melalui fondasi ingin kenal Dia
lewat pernyataan mulianya di dalam alam. Kiranya apa yang Mazmur katakan menggerakkan kita untuk mengatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh memohon, relalah memakai kami menjadi anak-anak-Mu yang menikmati Engkau. Tuhan, ajar kami menikmati Engkau di dalam kehidupan kami. Waktu kami melihat alam dan pengaturan Tuhan di dalamnya. Waktu kami melihat pengaturan Tuhan lewat manusia dan masyarakat. Waktu kami lihat pengaturan Tuhan lewat segala pengertian dan ilmu pengetahuan yang dikembangkan. Di situ kami makin menyadari ada Allah yang mulia, yang kemuliaannya mungkin kami akses meskipun kami lemah dan bodoh. Maka Tuhan, pakailah kami menjadi orang yang penuh dengan bahagia hidup. Biarlah kebahagiaan hidup kami yang sejati, the true blessed life, ada di dalam mengenal Tuhan. Dan biarlah the true happiness kami dapatkan karena kami bisa mengakses kemuliaan Tuhan. Dari sini izinkan kami memiliki kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Dan dari sini juga izinkan kami memiliki fondasi untuk mengembangkan hidup kami dan berbagian di dalam mengembangkan kebudayaan di sekitar kami. Tolonglah kami berbagian di dalam pekerjaan-Mu dengan hati yang penuh kekaguman kepada Engkau, Allah kami yang mulia. Terpujilah nama-Mu yang sudah menjadikan segala sesuatu dan yang mengaturnya dengan hikmat-Mu yang tidak terbatas itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.